Halo semuanya, hari ini suasana cerah dan menyegarkan. Dengan suasana seperti ini, banyak orang yang ingin mengunjungi tempat yang eksotis dan menarik. Perkenalkan, ini adalah Mr. Anton, seorang pria muda yang memperhatikan bagaimana arus liburan orang dan turis sebagai bagian dari pekerjaannya. Ya, dia adalah seorang manajer hotel populer di Bali, di mana arus turis yang datang ke Bali akan mempengaruhi bagaimana perkembangan hotel tempat dia bekerja. Dia memikirkan, seandainya ia bisa tahu berapa jumlah turis yang datang beberapa tahun ke depan, tentu hal ini akan meningkatkan pemasukan hotel. Lalu, ia teringat kepada salah satu teman kuliahnya dan menelponnya. Ini adalah Lisa, seorang data scientist. Tugasnya adalah mengolah data. Mr. Anton meminta bantuan Lisa untuk menyelesaikan permasalahannya. Lisa setuju untuk membantu Mr. Anton dalam meramalkan jumlah turis yang berkunjung di Bali. Bagaimana Lisa melakukannya? Inilah yang akan kita bahas dalam video kali ini, yaitu melakukan analisis deret waktu. Silakan disimak. Sebelum kita mulai ke pembahasan, mari kita ingat topik pola-pola yang sudah kita pelajari sebelumnya. Bagi yang sudah lupa, silakan klik di pojok kanan atas untuk mereview kembali beberapa pola yang sudah pernah kita bahas. Dalam video kali ini, yang kita bahas adalah khusus untuk tren linier. Apa itu? Tren linier. Tren, kita masih ingat bahwa tren itu ada yang naik, ada yang turun. Kemudian linier itu sendiri adalah berupa garis lurus. Maka kita akan menganalisis yaitu berupa grafik yang kecenderungan garis lurus dengan tren yang naik ataupun tren yang turun. Akan tetapi bukan berarti grafik yang akan kita bahas harus selalu lurus. Contohnya misalkan seperti ini. Nah, kalau misalkan dilihat grafiknya tidak persis lurus, akan tetapi memiliki kecenderungan lurus. Jadi kita bisa menarik sebuah garis lurus di situ. Contoh yang kedua, sama seperti tadi, ini adalah tren garis lurus yang turun. Jadi kita akan membahas mengenai dua macam tren ini. Bagaimana caranya agar kita bisa menganalisis tren linier? Ada 4 metode untuk menganalisis tren linier. Yang pertama adalah metode bebas. Yang kedua, ada metode setengah rata-rata. Yang ketiga, ada metode rata-rata bergerak. Dan yang terakhir adalah metode kuadrat terkecil. Untuk di video kali ini, kita akan membahas mengenai metode kuadrat terkecil, karena metode ini adalah metode yang biasa untuk dilakukan dan paling bagus di antara keempat metode itu. Sekarang kita akan membahas langkah-langkah melakukan metode kuadrat terkecil untuk meramalkan data. Kita ingat kembali kasus yang dialami oleh Mr. Anton dan Lisa. Mr. Anton telah membuka dokumen untuk melihat data-data sebelumnya. Ini adalah dokumen-dokumen dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010. Tugas Lisa adalah bagaimana memprediksikan beberapa tahun yang akan datang. Langkah yang pertama yang harus dilakukan oleh Lisa adalah menganalisa jumlah data tahun. Apa maksudnya? Nah, data yang kita punya itu dianalisis jumlahnya. Apabila jumlah data yang kita analisa adalah ganjil, misalkan kita melihat dari tahun 2006 sampai tahun 2012, maka di situ ada 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, di situ ada 7 tahun. 7 adalah bilangan ganjil. Jadi misalkan kita deretkan tahun-tahun tersebut dari tahun 2006 sampai tahun 2012. Tujuan kita adalah untuk menentukan skala X. Ini yang akan kita pakai. Nah, kalau jumlahnya ganjil, tahunnya ada titik tengah, itu langsung kita buat 0. Nah, kemudian tahun setelahnya kita lompat satu-satu. Di sini 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan tahun yang di belakangnya, berarti kita lompatnya dikurangi 1. Dari 0, dikurangi 1, dikurangi 1 lagi, dikurangi 1 lagi. Jadi, negatif 1, negatif 2, dan negatif 3. Apabila jumlah tahun yang kita analisis adalah genap, misalkan saya mengambil contoh yaitu dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012. Tahun 2007 sampai tahun 2012, di situ ada 6 tahun. 6 adalah bilangan genap, jadi kita menganalisisnya dengan cara yang berbeda. Apabila bilangan genap, maka kita harus membuat data 0, kosong untuk tahun yang tidak ada. Jadi kita bagi 2, kemudian yang di tengah-tengah kita buat angka 0. Kemudian selanjutnya untuk skala X-nya tidak lompat satu-satu,
tapi lompatnya adalah 22. Jadi mulai dari 0, kemudian setelah 0 yaitu tahun 2010 itu lompatnya 1. Nah, kita mulai menghitungnya, lompat 22 adalah dari tahun 2010, 2011 sampai 2012. Demikian pula untuk yang 2009, 2008 dan 2007. Kita kurangi dengan 2 dan seterusnya. Oke? Nah, kita lihat lagi data yang dimiliki oleh Mr. Anton. Dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, di situ ada 5 tahun. Oleh karena itu, kita menggunakan prinsip kerja untuk tahun yang jumlahnya ganjil. Yang di tengah-tengah adalah tahun 2008. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana permasalahan yang dialami oleh Mr. Anton dan Lisa. Nah, di sini adalah tahun 2008, tepat di tengah antara tahun 2006 sampai tahun 2010. Kita akan menentukan skala X-nya. Berarti, untuk skala X-nya, kita mulai dari yang di tengah dulu, yaitu tahun 2008. Kita isi dengan angka 0. Kemudian, tahun sesudahnya adalah 1, 2. Tahun sebelumnya, negatif 1, dan negatif 2. Setelah menentukan skala X, yang kita lakukan adalah mengkuadratkan X-nya. Jadi negatif 2 dikuadratkan, negatif 1 kuadrat, 0 kuadrat, 1 kuadrat, dan 2 kuadrat. Nah, langkah berikutnya adalah dengan mengalihkan X dengan Y. Apa itu Y? Y adalah banyaknya wisatawan. Nah, berapakah hasilnya? Jadi kita kalikan negatif 2 kali 1,26. Kemudian dan seterusnya untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, untuk bagaimana hasilnya, silakan teman-teman untuk dicoba hasil perkalian antara X dan Y. Kemudian setelah itu silakan teman-teman mencari jumlah totalnya, yaitu jumlah total untuk Y, kemudian jumlah total untuk X kuadrat, dan jumlah total untuk X kali Y. Silakan di pause video ini untuk mencoba hasil perhitungannya. Nah, untuk jawabannya pada tahun 2006 itu X kali Y-nya adalah negatif 2,52, kemudian di bawahnya negatif 1,67, 0, 2,39, 5,16. Totalnya sigma Y adalah 9,99, sigma X kuadrat 10, sigma X kali Y 3,36. Baik, mari kita lanjutkan untuk ke tahap berikutnya. Yang perlu kita lakukan adalah dengan memasukkan ke dalam rumus persamaan linier. Kalau teman-teman masih ingat, di SMP teman-teman sudah pernah mempelajari rumus persamaan linier, yaitu Y sama dengan A plus BX. Untuk mencari nilai A diperoleh dari A sama dengan sigma Y per N. Nah, sigma Y sudah kita hitung tadi, yaitu total dari Y. Untuk mencari B, yaitu B sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat, di mana sigma XY adalah hasil dari jumlah XY yang sudah kita hitung. Sigma X kuadrat adalah hasil dari jumlah X kuadrat yang juga sudah kita hitung. Nah, silakan di pause video ini untuk menghitung hasil dari A dan B. Untuk A-nya diperoleh hasil 1,99, B-nya adalah 0,34. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan 1,99 ditambah 0,34. Lalu apa maksudnya? Nah, untuk interpretasi dari persamaannya, yaitu kita melihat dari nilai B. Artinya, rata-rata peningkatan wisatawan di Bali itu 0,34 juta wisatawan per tahun. Lalu bagaimana kita memprediksi untuk tahun-tahun berikutnya? Misalkan kita ingin memprediksi pada tahun 2013, angka yang harus kita lakukan adalah dengan melanjutkan skala X yang tadi. Jadi, kalau sebelumnya hanya sampai 2, maka kita lanjutkan sampai seterusnya, sampai di tahun yang diinginkan, yaitu tahun 2013. Dalam hal ini, X-nya adalah 5. Setelah ketemu X-nya, maka kita substitusikan ke dalam persamaan yang sudah kita miliki tadi. Diperoleh hasil 3,preksi sebanyak 3,74 juta pada tahun 2013. Nah, jika misalkan teman-teman ingin melanjutkan bagaimanakah tahun-tahun selanjutnya, maka tinggal mengganti skala X-nya dan mencari nilai skala X-nya.
dan mensubstitusikan ke dalam persamaannya. Nah, dalam hal ini, maka permasalahan dari Mr. Anton sudah selesai. Dia menyimpulkan bahwa semakin banyak turis, maka tentu saja akan semakin banyak orang yang akan menginap di hotelnya. Sehingga pemasukannya akan meningkat dan dia memperoleh banyak keuntungan dalam hal ini. Oke, itu adalah cara untuk melakukan analisis deret waktu dengan metode kuadrat kecil. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat.